Assalamualaikum Sobat Deskofi. Nah, kali ini kita kedatangan tamu nih dari alumni Universitas Ma'arif Hasyim Latif. Kebetulan beliau merintis bisnis di bidang agensi desain. Nah, mungkin Mas bisa kenalkan sekilas profilnya. Hai, nama saya Trida. Saya alumni UMAHA. Kebetulan saya punya sebuah bisnis yaitu tentang agensi brand. Kita menangani tentang bisnis-bisnis di sekitaran seperti pemerintah, mulai dari UMKM, terus habis itu event-event project sampai produk-produk artis kayak gitu. Jadi dalam bisnisnya ini berkecimpung kayaknya di bidang ini ya, desainnya Iya. itu ya. Kita hanya membackup sebuah niche yaitu visual desainnya. Jadi kita backup tentang seperti orang yang mau bikin usaha, biasanya mereka kan bingung untuk produk packagingnya seperti apa sih, logonya seperti apa, terus media marketing untuk promosinya seperti apa sih. Nah, itu bisa kita backup untuk membantu mereka menjalankan usahanya. Oh gitu. Nah, ini kalau semisal nih untuk orang yang pertama kali ingin mencoba dunia branding ini apa sih Mas yang perlu disiapkan? Tentang orang yang jual usaha atau pengen bikin usaha branding maksudnya? Orang yang jual usahanya. Berarti orang yang mau pengen bisnis ya? Iya. Sebenarnya branding itu bisa dikatakan kita kapan sih perlu untuk branding itu? Sebenarnya branding itu diperlukan untuk membangun sebuah bisnisnya. Jadi kita perlu nggak sih branding di awal, atau perlu nggak sih branding kalau sudah jalan? Itu adalah persepsi yang sama-sama benar sebenarnya. Jadi branding itu kita gunakan untuk membantu orang untuk memaksimalkan komunikasi produknya ke marketing atau ke marketnya seperti itu. Nah, kan ada nih Mas, kan di luar sana sebenarnya banyak orang yang istilahnya ketika mencoba untuk memulai bisnis, kadang mereka itu menyepelekan sebuah branding. Nah, itu sebenarnya gimana sih kalau menurut Masnya? Sampai sepenting mana itu branding itu sendiri? Gini, ada persepsi kayak branding itu sebenarnya ngaruh nggak sih ke usaha kita? Nah, contohnya kalau kita hanya memikirkan bisnisnya, kita di era sekarang kita bisa kalah dengan kompetitor dengan cara banting-bantingan harga. Nah, kayak gitu. Nah, branding itu mensupport untuk bisnis mereka supaya bisa berkembang. Contohnya kayak gini. Otak manusia itu biasanya menerima marketing message itu 544 sehari. Itu berdasarkan riset. Nah, otak manusia hanya bisa menangkap 1%-nya saja. Nah, kalau kita tidak memanfaatkan branding, mereka tidak akan menerima message yang kita sampaikan. Nah, kayak gitu. Jadi penting sekali branding itu untuk istilahnya, kalau sebenarnya branding itu bukan masalah tentang kayak logo dan packaging dan lain-lain. Branding itu sebenarnya bagaimana sih kita istilahnya menyampaikan info atau pesan yang terdapat dari sebuah produk itu. Kayak gitu. Jadi memang penting sekali ya Mas. Penting sekali. Ketika kita membangun sebuah usaha, itu kita harus buat brand itu sendiri ya. Jadi sama kayak kita bisa bikin produk nih. Kalau kita nggak tahu branding, kita akan taruh produk kita di etalase market yang sama-sama niche-nya. Contohnya di Alfamart nih. Kita akan naruh minuman kita sama-sama di kulkas Alfamart yang memang sejenis. Nah, kalau memang kita nggak pakai itu branding, kita nggak akan tahu pesan yang kita sampaikan. Contohnya nih, kopi-kopi yang sudah beredar di pabrikan, mereka akan mendistribusikannya ke Alfamart atau ke Indomart yang lain-lain. Itu mereka nggak akan taruh gitu aja. Mereka akan boost untuk marketingnya. Mereka akan sampaikan lewat iklan. Iklan itu adalah sebuah jalan branding untuk menyampaikannya. Contohnya di dalam kopi itu story-nya apa sih yang pengen disampaikan kayak gitu. Terus habis itu manfaat kopi ini apa sih sebenarnya. Nah,
manfaat dan story itu yang perlu dipublish ke semua orang marketnya itu. Jadi kayak umpamanya tanpa kita harus membaca sebuah brosurnya dari kopi itu, mereka kan tahu tersampaikan, oh kopi ini ternyata produknya terbuat dari kopi yang diseduh oleh petani-petani di pegunungan. Itu sebenarnya bisa disampaikan kayak gitu. Begitu. Jadi pentingnya ini juga ya, apa sih produk yang kita buat dan apa sih yang menjadi pembeda di antara kompetitor yang lain. Iya, betul. Itu juga penting. Penting sekali. Nah, seperti itu. Ini kebetulan kan saya kan juga sempat baca-baca profilnya Mas di LinkedIn nih. Nah, kebetulan Masnya juga jebolan anak 1000 startup. Oh iya. Nah, itu mungkin bisa diceritakan nih Mas, kok bisa sampai arah ke sana gitu dan bisa bangun seperti ini. Sebenarnya kemarin ada sebuah event dari pemerintah yaitu Kominfo ya. Mereka menggunakan anak-anak muda terus dikumpulkan untuk membangun sebuah produk atau startup yang memang itu istilahnya difasilitasi oleh negara. Nah, kebetulan saya ikut dalam komunitas itu dan sempat menang di Hexprint Surabaya, dan itu istilahnya value-nya yang saya tangkap sangat banyak. Contohnya, kenapa sih kita nggak memanfaatkan media digital untuk promosi? Padahal semua orang itu butuh istilahnya semua orang itu bakalan akan menuju ke era-era kita akan menggunakan digital semuanya. Nah, kita bisa manfaatkan itu apalagi di musim wabah seperti ini. Banyak orang yang memang nggak bisa jualan secara offline. Kita perlu menggait market yaitu lewat dunia digital. Iya. Kayak gitu sih. Nah, terus apa nih Mas kira-kira yang menjadi tren untuk saat ini branding sosial itu yang lagi hype-nya itu modelnya seperti apa sih kira-kira? Nah, lanjut untuk memanfaatkan dunia digital ya. Jadi kalau kita di dunia hype yang sekarang, kita harus memang perlu pintar-pintar memanfaatkan seperti sosial media. Karena apa sih, sosial media itu gratis. Terus begitu kita bisa menjangkau orang-orang yang memang di luar lingkup di sekitar kita, kayak gitu. Nah, konten yang seperti apa sih yang bisa menjangkau mereka atau yang bisa menarik mereka di sosial media? Berhubung kita di ruang lingkup desain atau passionnya memang di dunia desain, itu ada namanya yang bisa mempengaruhi otak manusia, yaitu otak reptil manusia. Nah, salah satunya adalah gimana caranya orang menghentikan scrollnya itu dalam waktu beberapa detik. Orang kan biasanya scroll nih. Nah, gimana sih caranya menghentikan scrollnya mereka agar tertarik ke konten kita? Salah satunya adalah visual. Visual adalah bagaimana sih dengan warna-warna yang menarik di sosial media, mereka akan penasaran, apa ya itu tadi? Mereka akan pasti balik. Nah, dari menghentikan mereka dari warna visual, itu mereka akan melanjutkan ke membaca. Nah, pentingnya orang-orang desain di dalam sebuah informasi itu adalah orang itu mempunyai gambaran sesuatu produk atau sesuatu imajinasi itu dengan tepat. Kalau kita sama-sama baca nih, saya baca buku, Masnya juga baca buku, itu akan kesimpulannya kan beda. Karena imajinasi seseorang itu beda. Sama dengan orang memahami sebuah desain. Ada orang yang bilang bagus, ada yang enggak. Nah, dengan visual design kita akan menempatkan imajinasi seseorang itu dengan tepat. Contohnya, pakailah masker. Jika ada kata-kata itu, kita akan mengimajinasikannya berbeda. Bisakah masker ditaruh di sini? Bisakah masker ditaruh hanya di tangan? Nah, dengan visual, pakailah masker dengan cara gambar orang yang memakai masker di mulut. Nah, imajinasi seorang akan bisa terinfokan dari situ sebenarnya. Berarti kita juga menyatukan persepsi dari visual itu tadi ya. Iya, sebenarnya
tempatnya hanya berbeda tapi caranya hampir sama. Kalau memang di dunia offline kita menginfokan mungkin dari brosur, Benar. dari packaging, orang kan nggak melulu harus datang ke toko. Jadi mereka kalau di sosial media ya lihatnya di sosial media, tinggal kita menginfokannya berbeda medianya seperti ini. Ini mau tanya nih Mas, sampai sejauh mana sih perkembangan agensi yang khususnya di bidang branding dan juga kan sebenarnya agensi itu di Surabaya, Sidoarjo ini kan juga banyak sebenarnya. Nah ini sampai sejauh mana sih Mas kalau menurut Masnya sendiri? Sebenarnya anak yang sudah lulus untuk seperti kita sudah keluar dari universitas, punya gelar dari DKV itu sebenarnya ilmunya sudah cukup untuk membantu mereka yang memang kekurangan atau kurang mengerti tentang dunia brand atau visual design. Nah, kebetulan memang sudah banyak. Gimana caranya kita memanfaatkan ilmu brandingnya itu untuk lebih menang di pasar. Contohnya kita nggak harus ngikut-ngikut kok sama orang-orang yang memang ini lagi booming bikin desain yang kayak gini nih gitu. Kita nggak perlu ngikut seperti itu, kita ambil aja niche-nya. Contohnya channel saya ternyata banyak para UMKM. Oke, kita fokus aja ke market itu, jangan ke market lainnya. Dari situ kita akan bisa terkenal. Oh, ternyata jasa branding ini terkenalnya di UMKM. Mereka akan menyampaikannya lebih mudah daripada kita menggarap semua project yang memang bukan niche kita nggak akan bisa fokus sebenarnya seperti itu. Jadi kita punya istilahnya expert di dunia tertentu lah, ambil sebuah unique value-nya untuk kita serap dan kita distribusikan kayak gitu. Apa sih Mas yang sekiranya dibutuhkan dalam membangun brand sosial media? Sebenarnya kalau memang kita untuk membangun awal ya, untuk sosial media gimana sih caranya supaya sosial media itu kelihatan profesional. Yang pertama adalah kita harus mengerti value warna. Jadi memang brand kita ini marketnya seperti apa sih? Contoh nih, kalau memang kita jual produk bayi, itu warna-warna apa sih yang cocok? Jadi warna-warna cerah kita bisa pakai seperti itu. Yang kedua adalah kita pelajari kompetitor kita seperti apa sih sebenarnya. Kalau kompetitor kita punya ide-ide yang seperti ini, kita bisa ambil value-nya dari apa sih. Jadi kita harus riset kompetitor, riset warna, terus habis gitu konten-konten yang seperti apa sih. Biasanya kalau di konten Instagram itu mereka jangan terlalu banyak post tentang jualan karena mereka akan bosan. Selingilah buat tips, trik untuk mereka tertarik untuk follow kamu. Jadi follow kamu itu dia punya value, nggak melulu tentang dijualin. Karena orang kalau dijualin pasti kan bosan. Jadi mereka istilahnya, wah aku follow ini ternyata dapat manfaat, selain dia jualan dia sharing tentang tips, trik seperti itu. Jadi pentingnya adanya call to action sama si yang kita beri itu, maksudnya si si user yang follow. Jadi memang harus ada timbal balik lah. Jadi orang itu nggak bosan terus yang di timeline-nya ternyata jualan terus nih kayak gitu. Jadi mereka nggak ada manfaatnya, bisa-bisa mereka akan unfollow atau mereka nggak akan engage, like atau komen, karena memang kan algoritma sosial media dimanapun maupun Instagram atau Facebook itu sebenarnya kan membangun interaksi sesama pengguna. Jadi kalau mereka memang nggak interaksi, itu akan algoritma mereka akan memutus tali rantainya. Jadi memprioritaskan mereka yang untuk berinteraksi kayak gitu. Nah mungkin sebenarnya ada ini Mas untuk pesan dan kesan untuk teman-teman DKV nih untuk yang sekarang. Pesan kesannya sebenarnya apapun desain kalian jangan merasa bagus atau jelek ya. Jadi jelek dan bagus itu sebenarnya adalah bisa dinilai dari marketnya kalian. Jadi bukan diri kita yang menilai desain kita bagus, tapi orang yang melihat. Sebenarnya
seenggaknya kita sudah merasa desain kita bagus. Cuman ternyata waktu kita explore di banyak orang, mereka banyak menilai itu istilahnya kurang bagus. Nah, kita bagaimana sih desain yang bagus itu sebenarnya? Kita cukup 80% aja orang yang mengatakan bagus itu sudah menandakan validnya bagus. Dan yang kedua adalah komunikasi yang disampaikan yang dari awal tadi saya bahas itu tersampaikan sudah itu. Soal desain itu simple atau rame itu sebenarnya persepsi orang yang menerimanya. Jadi intinya adalah kita bisa menerima komunikasi yang disampaikan oleh si desain. Jadi mungkin latar belakang adanya DKV ya, desain komunikasi visual, komunikasi itu bisa difokuskan, dipelajarin. Bagaimana sih visual dapat menyampaikan komunikasi? Seperti itu aja sih. Selainnya terus berkarya saja. Oh iya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, sekian sobat DKV. Terima kasih untuk semuanya. Sampai ketemu lagi di channel YouTube berikutnya. Oke. Terima kasih. Terima kasih.